Hai teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Jessica di sini. Oke, jadi kali ini aku mau perkenalkan nama dulu karena banyak subscriber aku yang baru dan ada juga yang tanya aku itu tinggal di mana dan aku itu orang mana ya. Jadi di sini aku mau perkenalkan dulu. Aku di sini Jessica dan asal Indonesia, Medan, dan aku tinggal di Amerika atau di USA saat ini. Oke, bagi subscriber baru aku. Oke, jadi hari ini sebenarnya aku mau bikin konten pertama untuk YouTube aku telah dimonetisasi semalam. Hari ini adalah video pertama setelah YouTube aku atau dimonetisasi. Dan sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian para subscriber aku atau para pengikut yang selalu nonton video aku dan juga support aku, itu terutamanya dari Malaysia dan Indonesia. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk support kalian. Dan di sini aku mau open untuk giveaway ya. Seperti janji aku sebelum ini, aku berjanji bahwa kalau YouTube aku dimonetisasi, aku akan bikin giveaway. Tapi giveaway-nya ini berupa uang sahaja ya. Saya tidak bisa memberikan barang karena saya tinggal di USA, dan kalau saya mengirim barang ke sana bisa sih, bisa, boleh, tapi saya takut sekarang lagi coronavirus dan akan bisa lambat di post atau apa gitu ya. So lebih enak itu uang aja. Jadi saya mau bagi giveaway uang, berupa uang. Kepada yang menang, saya akan transfer uang melalui Western Union sahaja ya, Western Union. Jadi saya tidak bisa memasukkan uang ke account bank kalian ataupun rekening bank kalian ya, karena aku hanya bisa menggunakan Western Union. Dan sekarang aku transfer di sini, kalian bisa langsung ambil di sana karena di Malaysia duluan, di US lambat. Jadi sangat senang gitu ya. Jadi syaratnya untuk kalian mendapatkan giveaway ini, tapi saya akan pilih ya. Syaratnya adalah kalian komen di bawah setiap video saya yang baru mulai dari hari ini. Kalian komen yang sebijak-bijaknya dengan kata-kata kalian. Dan juga jangan lupa tinggalkan Instagram kalian di bawah video aku mulai dari hari ini ya, dari video ini. Jadi setiap kalian komen, kalian tinggalkan juga Instagram kalian. Dan juga kalian harus follow Instagram aku karena pemenangnya aku akan umumkan di Instagram ya. Jadi nanti aku bikin Instagram aku di sini juga, ialah @jessicawallstrom, tidak pakai koma atau underscore what ya. Jadi hanya @jessicawallstrom. Kalian follow, terus kalian juga kalau komen harus tinggalkan Instagram kalian, dan syaratnya jangan kunci Instagram kalian karena aku bakalan cek ya. Jadi kalian harus komen yang bijak. Saya akan pilih pemenangnya karena ini melalui komen kata-kata yang bijak. Tapi dengar baik-baik ya, nggak boleh bikin spam. Jadi syaratnya kalian harus nonton videonya sampai habis baru komen di bawah, dan komen yang menurut kalian sangat bijak sekali, yang pastinya harus positif ya. Terus kalian tinggalkan Instagram kalian juga karena aku akan tinjau, aku akan menilai yang mana yang komennya sangat perfect and smart atau wow gitu ya. Jadi aku akan pilih beberapa orang gitu ya. Tapi pemenangnya akan diumumkan di Instagram seperti yang saya bilang tadi. Jadi itu adalah syaratnya, oke? Jadi sebenarnya hari ini aku mau bikin video singkat ini mengenai Malaysia lagi, oke? Mengenai Malaysia lagi. Jadi ini adalah culture shock Malaysia ya. Jadi ataupun pertama kali aku ke Malaysia ya, gimana perasaan aku atau apa gitu ya. Oke, yang pertama adalah bahasa ya, bahasa Melayu. Waktu saya masih di Indonesia, saya selalunya itu lihat di drama-drama yang Indonesia berlakon atau main sinetron sama orang Malaysia, dan mereka logat bahasa Melayunya itu dengarannya itu enak gimana gitu ya, lain. Nah, pertama kali aku ke Malaysia itu, pertama kali di immigration itu aku dengar orang cakap bahasa Melayu atau bicara bahasa Melayunya itu, apalagi orang Penang ya, sangat pekat dan kedengarannya itu gimana gitu, enak aja didengar gitu. Saya suka bahasa Melayu ya. And then yang kedua, saya nggak mau lama-lama bikin video ya, mau singkat-singkat aja. Oke, yang kedua, cara panggilan terhadap laki-laki atau perempuan
itu sangat berbeda dengan Indonesia. Seperti kalau di Indonesia, kita manggil laki-laki yang lebih umur dari kita, kita panggil kakak gitu ya. Banyakan gitu ya, panggil kakak gitu. Jarang itu kalau panggil abang atau apa gitu. Nah, kalau di Malaysia, kalian nggak boleh panggil abang ya. Bagi kalian yang entah banyak orang yang berdatang ke Malaysia, mereka nggak tahu, jadi mereka manggil abang. Panggilan abang itu adalah panggilan seorang istri kepada suaminya, oke? Jadi bukan seperti kita. Kalau kita abang itu ya laki-laki yang lebih tua dari kita, abang gitu. Jadi seperti itu, pertama kali aku ke Malaysia, aku manggil orang abang dan aku, abang? Terus aku nanya, kenapa nggak boleh panggil abang? Terus dikasih tahu, abang itu ialah panggilan seorang istri kepada suaminya ya. Ataupun adik-beradik gitu ya. Adik-beradik macam abang kandung, adik kandung gitu boleh lah. Tapi kebanyakannya orang panggil abang itu kepada suami gitu. Oke, tapi banyak orang Indonesia yang nggak tahu. Jadi ya aku cuman share pengalaman aku aja ya. Karena aku juga first time ke Malaysia tuh kayak, ya nggak mau bilang kita itu walaupun kita dari kota ataupun kampung, tapi itulah orang bilang culture shock. Karena apa? Setiap negara atau setiap tempat itu bawaannya beda, dengan cara bercakap, dengan cara kamu berbicara dengan orang atau apapun itu, semua tutur kata dan juga caranya berbeda. Oke, so yang ketiga, aku nggak mau lama-lama ya. Yang ketiga, pertama kali itu aku lihat bangunan tinggi-tinggi banget itu di Malaysia. Karena aku itu di Indonesia nggak pernah pergi ke luar negeri gitu ya. Jadi pertama kali pergi ke luar negeri ya Malaysia gitu. Jadi first time itu aku lihat itu banyak banget bangunannya yang tinggi dan kayak apartemen ya, apartemen itu tinggi-tinggi gitu sampai level 23 lebih gitu ya, tingkat 23 lebih gitu kan. Itu kan sangat wow gitu untuk first time ya. Kalau kita kayak udah tinggal di Malaysia biasa aja gitu, bahkan kita lihat KLCC aja normal gitu ya. Tapi apa namanya, bagi siapapun itu kalau pertama kali ke Malaysia dan lihat buildingnya, bangunannya itu tinggi-tinggi, pasti terkejut sih, sama aku juga gitu. Jadi kayak wow, jadi sepanjang jalan itu liatin aja bangunannya, wow gitu ya, tinggi banget ya ini. Jadi di situ kita bayangin, aku pertama kali nggak tahu itu apakah, aku nggak tahu apartemen atau apa. Mungkin pikiran aku itu mungkin kayak office gitu ya, kantor gitu ya, kantor-kantor mungkin kantor-kantor kerajaan gitu atau kantor-kantor negeri gitu ya. Jadi itu ya bangunan ini seperti ini. Jadi I love Malaysia also. Jadi aku beli ini sih, aku jadikan hiasan. Oke, next. Yang nomor 4, Malaysia itu bersih ya kalau dibanding sama Indonesia. Aku nggak mau bandingin negara aku, tapi kalau orang Indonesia, banyak di Indonesia yang orang yang nggak tahu kebersihan gitu. I mean like suka buang sampah sembarangan ya di jalan raya, makan di mobil bisa dibuang sembarangan keluar. Kalau di Malaysia itu nggak boleh ya, di Malaysia itu nggak boleh. Jadi di sepanjang jalan itu bersih banget. Dan kalian tahu setiap hari itu ada orang yang sapu jalan, makanya itu dia tetap bersih dan orang-orang juga jaga kebersihan. Nah kalau dari seperti rumah, kalau kita jaga kebersihan, mudah-mudahan rumah kita bersih, seminggu sekali sapu pun tak apa. Jadi seperti itulah ya, di jalan raya itu semua bersih gitu, nggak ada sampah-sampah plastik atau sampah sisa makanan gitu ya. Kalau nggak mau bandingin sih Indonesia, kita orang Indonesia, kalian lihat sendiri deh, yang orang pintar ya, yang orang pintar-pintar aja di jalan raya kalau makan buang kulit gula-gula, kulit apa pokoknya itu deh lewat pintu mobil gitu. Kalau di Malaysia nggak boleh ya, jadi itu bersih banget. Dan itu pertama kali aku lihat, wow gitu, wow kok nggak ada sampah gitu ya, bersih banget gitu. Oke, yang nomor 5, pertama kali di airport Pulau Pinang itu aku lihat bus rapid itu, wow it's amazing, like dia panjang, terus ada yang kayak berdiri, ada yang kayak duduk gitu kan. Itu kan sesuatu yang baru buat aku. Di Indonesia bukan gak ada bus, di Medan itu ada bus, tapi karena aku sama sekali nggak pernah perjalanan jauh yang naik bus, jadi aku juga nggak tahu busnya itu gimana atau bisnya itu gimana, dalamnya ada AC atau nggak ada AC, aku nggak tahu ya. Tapi aku lihat nggak secantik bus rapid atau bis rapid yang berada di Malaysia gitu. Jadi itu pertama kali aku lihat, wow gitu. Dan aku tuh dulu suka banget itu naik
naik rapid ya sama teman-teman aku. Karena apa, kita naik keliling pun murah loh, Rp1.40, Rp2.8 gitu ya. Jadi pertama kali aku lihat bus itu wow gitu. Kendaraan umum juga dirawat bagus, bersih. Tapi ya macam kalian tau lah, di Malaysia kan banyak orang asing. Jadi di dalam bus itu ya ada Bangla, ada Nepal, ada Indonesia, ada Vietnam, ada Myanmar, ada orang Malaysia sih ada, jarang-jarang naik bus ya. Banyak sih tapi kebanyakan kayak anak-anak sekolah gitu ya. Banyakan aku lihat orang asing paling banyak sih. Oke, yang keenam, makanan. Makanan. Oh my god, I love tom yum so much. Aku suka banget tom yum. Kalau makanan Melayu yang paling aku suka itu ialah tom yum. Tom yum dan daging masak merah. Ya, makanan favorit aku atau makanan favorite dari makanan Melayu, aku suka tom yum dan juga daging masak merah atau ayam masak kunyit. Itu memang kalau aku pergi kedai Melayu sama kawan-kawan aku Melayu mesti aku makan, karena itu enak banget. Itu nggak tahu deh, bagi kalian mungkin nggak enak atau apa, tapi bagi aku tuh enak banget. Kan kita selera beda-beda gitu ya. Dan tom yum itu aku suka banget, tom yum pote ya. Nggak tahu deh aku sebut betul atau salah, tapi bunyinya tom yum pote yang pakai santan gitu ya, itu enak banget. Aku cakap sampai telan air liur guys, karena udah lama aku nggak makan, jadi ya nyidam gitu. Oke, next, nomor 7 ya. Jadi nomor 7 adalah peraturan di jalan raya. Peraturan di jalan raya itu sangat bagus, beda jauh sama orang-orang yang asal Medan. Pasti tahu dong di Medan kayak mana kan. Mobil, motor atau kereta, motor, becak semua macam ini. Ya, lampu merah pun jalan lah, tak kisah. Macam bapak aku punya jalan gitu ya. Kalau di Indonesia nggak tahu di tempat lain ya, tapi aku lihat di Medan seperti itu ya. Jadi lampu merah ke apa jalan, terus itu kelas on, nggak ada henti-hentinya kelas on. Mau negur orang aja kelas on, mau marah orang aja kelas on, mau lewatin orang aja kelas on ya, atau gimana gitu ya, memang kayak gitu. Jadi kalau di Malaysia itu nggak boleh gunakan kelas on sembarangan. Kelas on itu hanya untuk emergency, like mungkin seseorang keluar tiba-tiba atau apa, kamu marah ya boleh kelas on dia, atau dia jalan terlalu slow di highway atau apa, kamu boleh kelas on dia. Nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi kelas on itu hanya menggunakan di saat emergency sahaja ya, di waktu yang tepat, di masa yang memang betul-betul harus gunakan kelas on gitu ya. Jadi dia nggak boleh gunakan kelas on sembarangan seperti kita ya. Mau bis, mau kereta, mau moto, apapun ya. Kalau kau sembarang-sembarang nak kelas on, orang tengok kau, jangan sampai dipotong leher kau ya. Seperti itu. Oke, next, nomor 8. Yang aku heran dan aku terkejut itu di Malaysia ada seperti di Indonesia juga ya. Ada Chinese, ada orang Melayu, ada orang India. Tapi yang buat saya heran dan tertanya-tanya sampai hari ini, nanti kalau ada yang bisa jawab tolong komen di bawah ya. Yang buat aku tertanya sampai hari ini, yang aku kejut itu seperti kawan-kawan aku orang Cina banyak yang nggak bisa bahasa Melayu ya. Dan ada juga yang nggak bisa bahasa Inggris loh. Mereka hanya bisa bahasa mereka sahaja, bahasa Cina sahaja. Jadi kayak buat aku tuh terkejut, mereka itu tinggal dan lahir besar di Malaysia tapi kok nggak bisa bahasa Melayu gitu. Whatever, kamu pergi sekolah Chinese atau apapun itu, tapi kan kalau bagi saya orang Indonesia, di Indonesia juga ada orang Cina, ada orang India, ada orang Indonesia asli ya kayak kita. Tapi semua itu menggunakan satu bahasa, ialah bahasa Indonesia. Kalau untuk umum ya, kalau bahasa ibu ya kayak bahasa Batak, bahasa Jawa itu lain lagi. Tapi kalau bahasa umum Indonesia, of course semua orang tahu gitu. Nah yang buat aku kejut itu ialah di Malaysia itu, kalau kayak orang Cina ngomong sama orang Cina, mereka gunakan bahasa Cina. Orang India sama orang India ngomong pakai bahasa Cina. Ada juga orang India yang bisa berbahasa Cina, dia ngomong sama orang Cina pakai bahasa Cina. Jadi kayak aku pernah lihat itu di taksi, tempat taksi gitu kan, ada uncle-uncle orang India gitu ya. Aku lihat di tempat taksi dan dia berbicara sama orang Cina tapi menggunakan bahasa Hokkien. Nah pertama kali aku kayak gimana gitu, mereka orang Malaysia
bahasa Malaysia, kenapa nggak digunakan bahasa Melayu ya? Sampai aku tuh setiap kali kalau punya kawan, mau orang Cina, mau orang Melayu atau India, pasti aku cerita sama mereka bahwasanya kalau di Indonesia itu, lihat aja deh, di Hospital Lam-Wah-I banyak orang Medan tertentunya. Terbanyaknya orang Medan ya datang ke Lam-Wah-I untuk berobat. Dan itu kebanyakannya orang Cina ya. Orang Cina itu, mereka datang ke sini, mereka berbahasa Indonesia. Mereka berbahasa Indonesia walaupun sama-sama orang Cina. Mereka nggak ngomong bahasa Hokkien atau bahasa Chinese gitu, karena mereka orang Indonesia gitu ya. Jadi satu kebanggaan bagi saya orang Indonesia. Saya suka orang India kayak di Medan. Banyak loh orang India kawan aku yang datang kerja di Malaysia juga sama seperti kami. Mereka ngomong bahasa mereka ngomong bahasa Indonesia, mereka bukannya tidak tahu bahasa Tamil atau bahasa India ya, mereka tahu, tapi bahasa umumnya kita di Indonesia itu bahasa Melayu gitu, bahasa Indonesia. Jadi yang bikin aku tertanya-tanya sampai saat ini ialah itu, kenapa mereka lahir di Malaysia, besar di Malaysia, tapi masing-masing menggunakan bahasa sendiri gitu. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengerti bahasa Melayu, atau tak paham sama sekali ya. Dia tak paham sama sekali dengan bahasa Melayu. Itu yang buat saya, sampai sekarang saya pening. Saya cakap bahasa Melayu sedikit, mana tahu ada yang boleh paham bahasa saya dan boleh komen di bawah. Kenapa orang Cina, kenapa orang India lahir di Malaysia, tapi ada yang tak boleh cakap bahasa Malaysia. Kalau di Indonesia itu, walaupun mereka orang Cina, walaupun mereka pergi sekolah Cina atau sekolah swasta, tapi bahasa Indonesia itu tetap harus pandai. Karena bukan harus pandai ya, memang semua orang pandai, itu otomatis. Karena kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, kita orang Indonesia sama. Kalau mereka lahir di Malaysia seperti orang India, orang Cina, mereka lahir di Malaysia, besar di Malaysia, tapi ada yang nggak bisa berbahasa Melayu. Jadi saya tak paham kenapa dia tak boleh cakap bahasa Melayu, atau mungkin karena pasal family dia tak boleh cakap bahasa Melayu ke macam mana. Yang tahu boleh komen dekat bawah ya. Ini bukan niat saya nak cakap pasal suku bangsa orang ke apa ya, bukan. Pasal saya memang tak tahu kenapa orang Malaysia tapi tak boleh cakap bahasa Malaysia ya tuh. Tapi banyaknya dekat kaum Cina ya, karena kaum India ada juga yang boleh berbahasa Melayu lancar gitu. Tapi banyakannya aku dengar kalau sama-sama India cakap India, sama-sama Cina cakap Cina gitu. Kalau di Indonesia sama-sama Cina belum cakap bahasa Indonesia. Itu yang buat aku heran dan tanya kenapa gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang tahu nanti komen di bawah ya. Oke, yang 9, ramai orang Indonesia di Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang ya. Jadi pertama kali itu aku diajak sama teman aku makan ke tempat Relau ya, Relau 88. Dan itu Relau semua kayak Indonesia punya gitu ya, bawa flat 88 itu semua orang Indonesia. Jadi kayak kita merasa itu kayak di Indonesia gitu, nggak rasa tempat baru gitu atau apa gitu, enggak. Karena di situ banyak banget orang Indonesia yang buka resto kayak pecel ayam atau bakso atau apa gitu, dan itu orang Indonesia yang nikah sama orang Malaysia ya. Jadi di situ udah kayak kampung orang Indonesia, banyak banget orang Indonesia di Malaysia gitu. Bukan Indonesia aja sih, sebenarnya banyak, Vietnam, Myanmar, macam-macam. Malaysia itu kaya akan foreign ya. Tapi yang bagi aku kejut orang Indonesia, karena pertama kali aku ke negara orang, pikirnya itu nanti di sana nanti kayak gimana gitu. Contoh seperti saya ke US ini, memang ada orang Indonesia tapi nggak seramai yang di Malaysia, terutamanya di Pulau Pinang yang aku lihat di Relau ya. Oke, itu singkat aja ya, nggak mau panjang-panjang. Oke, nomor 10. Di Malaysia itu negaranya selalu menolong rakyatnya, tak kisah macam mana pun, susah ke, senang ke, tapi negara Malaysia itu menolong rakyatnya dengan bagus. Kenapa saya bilang seperti ini? Bukan Indonesia tidak menolong, Indonesia mungkin menolong, tapi bagi saya orang Indonesia, tapi kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya tidak pernah mengharapkan sesuatu dari negara, sesuatu bantuan atau apa. Jadi saya setelah tamat sekolah, saya kerja untuk diri saya, cari uang untuk diri saya, apapun untuk diri saya. Jadi saya tidak mengharapkan sesuatu pun dari orang lain, apalagi dari negara, pastinya enggak lah ya. Jadi kenapa saya berbicara seperti ini? Di Malaysia itu kawan saya umur 21, 22, 23 itu udah bisa punya mobil. Karena apa? Bank bisa bagi mereka loan ya, bisa bagi mereka loan untuk beli mobil. Jadi dia kayak dibagi ansuran seperti itu, jadi dia bayar bulan-bulan sama bank gitu. Kalau di Indonesia itu nggak boleh seperti itu. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Apalagi orang biasa seperti saya,
dan teman saya orang Malaysia yang saya bilang dia kan cuma kerja kilang. Nah, kalau di Indonesia itu ya, kalau yang bisa loan sama bank gitu atau buat pinjaman sama bank gitu hanya orang-orang yang bekerja sebagai bahagian dari PNS ataupun kerja kerajaannya, itu saja bisa boleh dapat pinjaman dari bank atau loan dari bank. Kalau kerja swasta memang tak boleh, apalagi setakat macam SPM atau SMA atau SMK macam kami di Indonesia panggil SMK, di Malaysia panggil SPM. Nah, itu memang sama sekali tak boleh dapat loan atau nggak bisa, memang sama sekali nggak bisa dapat, karena nggak tahu kenapa ya, tapi aku nggak pernah beli sesuatu yang kredit di Indonesia, jadi aku nggak tahu. Aku pernah beli mobil di Indonesia, tapi itu kami share sama family saya, jadi kita beli cash gitu. Jadi kayak dari orang tua saya separuh, jadi kita beli cash, nggak ada hutang. Jadi saya nggak tahu kalau, tapi banyak orang sih cerita bahwasannya, bukan banyak orang cerita sih, emang banyak orang bilang sih kalau kayak loan itu kan harus kerja PNS atau seperti kalau di Malaysia kerja kerajaan baru boleh dapat pinjaman loan dari bank atau macam itulah untuk beli sesuatu, entah kereta atau apa. Jadi itu yang buat saya, oh Malaysia, memang hidup di Malaysia, contoh kalau saya terlahir di Malaysia, oh senang kali gitu ya, bisa bikin bisnis, bisa beli rumah, apa semua itu karena bisa loan gitu. Tapi ya, bagaimanapun aku tetap mencintai Indonesia, dan negara Malaysia adalah negara kedua yang aku cintai, karena di Malaysia lah aku berkembang dan maju seperti itu ya, dan sampai saat ini. Jadi aku tidak akan pernah lupa sesuatu yang pernah terjadi baik ataupun buruk di hidup saya. Dan ya, seperti video sebelum saya mengatakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Malaysia, negara Malaysia, karena dari saya bekerja di Malaysia bisa banyak berpengalaman, dapat pengalaman yang seperti ini, yang buruk baik semua ada gitu. Jadi kita belajar dari kesalahan, kita bisa belajar menjadi yang baik gitu ya. Ataupun kadang-kadang kita bergaul, jadi kita lihat teman kita yang kayak ibarat kata dia nggak baik, oh kita pun nggak mau seperti itu. Jadi di sini saran aku seperti inilah, mau siapapun kalian, mau kaya atau miskin, tetap menjadi diri kalian masing-masing, tetap menjadi diri kalian sendiri, dan jangan pernah menjadi diri orang lain. Proud to be yourself, dan bangga dengan apa yang kalian miliki. Jangan pernah menjadi diri orang lain, dan jangan juga mengikuti style orang lain atau pengen menjadi orang lain sampai kalian bisa berhutang macam-macam hanya untuk memenuhi kemauan badan kalian atau kemauan style kalian. Itu sangat tidak bagus, dan kalau kalian bikin seperti itu, hidup kalian tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah tenang. Sekian dan terima kasih. Oke, babes, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ikutan kontes giveaway uang dari saya. Sekian, terima kasih.